Shalom. Shalom. Aku percaya adik-adik semua lagi di rumah nih kan, pada nggak ngapa-ngapain kan. Pasti ada yang belum mandi, belum sikat gigi, terus masih suasana pengen tidur aja. Nah, hari ini kembali lagi minggu kedua bersama Koko Erwin dan Koko JB. Hai. Yeay. Nah, hari ini kita mau ngadain ibadah sekolah minggu MC Wosi online lagi nih. Koko percaya adik-adik semua pasti pada kangen. Amin. Men, men. Nah, sebelum itu Koko mau tanya dulu, apa kabar adik-adik semua di rumah? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Koko JB ada yang mau ditanyain ke adik-adik? Silakan kok. Kalau yang ditanya sih enggak ada, cuma mau ingetin tetap semangat terus dimanapun. Oke, baik. Mari kita lanjut dulu untuk adik-adik. Koko pengen di rumah siapin hatinya, lipat tangannya, tutup matanya. Untuk adik-adik yang belum tahu lagu judulnya Ku Beri Syukur, nanti bisa lihat di teks di bawah ini ya. Oke. Mari kita siapkan hati kita. Koko percaya apapun kondisi kita yang sekarang kita lagi hadapi sekarang, Koko mau adik-adik tetap belajar mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita pasti selalu ada rencana Tuhan yang indah buat setiap kita. Katakan buat karyamu, buat Karyamu, buat segala rencanamu, ku beri syukur dan pujian bagimu. buat karyamu, buat Karyamu, buat segala rencanamu, ku beri syukur dan pujian bagimu. katakan bersyukur. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Katakan bersyukur. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmatmu besertaku. Kita ulangi lagi dari awal. Katakan buat karyamu, Buat karyamu, buat segala rencanamu, ku beri syukur dan pujian bagimu. sama-sama akan kedua tangan adik-adik. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Mari katakan Beri syukur, beri puji, kami yakin Tuhan. ku yakin rahmatmu besertaku. Sekali lagi katakan bersyukur. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmatmu besertaku. Sama-sama katakan ku yakin rahmatmu. Ku yakin rahmatmu besertaku. Sekali lagi katakan Ku yakin rahmatmu besertaku. ikuti Koko berdoa. Adik-adik yang di rumah lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami percaya kami percaya Kau selalu ada untuk kami Kau Tuhan, selalu ada untuk kami Tuhan, dan Kau tidak pernah tinggalkan kami. dan Kau tidak pernah tinggalkan kami. Apapun kondisi kami hari ini Tuhan, Apapun kondisi kami hari ini Tuhan, kami mau selalu katakan kami mau selalu katakan terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat nafas kehidupan yang Tuhan beri. Terima kasih buat nafas kehidupan yang Tuhan beri. Terima kasih untuk Papa, Mama, Koko, dan Cece, semua keluarga kami Tuhan. Terima kasih untuk Papa, Mama, Koko, dan Cece, semua keluarga kami Tuhan. Kami percaya Kami percaya
Tuhan selalu bersama dengan kami. Tuhan selalu bersama dengan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Ko JB, Oi, apa kok? menurut Koko sepertinya nih kita harus ngelatih otot-otot adik-adik biar nggak ini nih, biar nggak tegang nih. Oh pasti. Biar itu. biar harus semangat. pagi-pagi baru bangun tidur kan, biasa langsung buka TV, nonton film kartun tak apa itu. Jadi biar pagi ini kita mau melenturkan otot adik-adik. Iya. Coba Koko JB tanya dulu nih. Ya kita seperti apa? Anak Indonesia kok. Nah, Oke, kasih kok. coba semuanya Nah, bangkit kasih berdiri kok. dulu semuanya. Oke, kita harus gerak-gerak. Oke, ya. Iya. Iya, oke. Kasih kok. Oke, anak Indonesia. Ceria, sehat, kuat. Ho 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 ho. Waduh, semangatnya kurang ini nih. Kayaknya kok JB suruh Koko sendirian ini. Iya. Oke, iya. oke, Ulang lagi, siap, ulang siap, lagi, siap, ulang siap, lagi, ulang lagi. siap, Oke, siap. oke. Anak Indonesia. Ceria, sehat, kuat. Ho 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 ho. Nah, itu baru semangat. Koko percaya? Iya, makanya kalau JB anak Indonesia, anak Tuhan itu harus ceria, Benar, harus itu, sehat, benar. harus kuat. Di tengah wabah yang begitu banyak virus ini, Koko percaya kita semua pada sehat-sehat, Amin. semua pada ceria dan semua pada kuat. Oke. Nah, pagi ini Koko mau ajak kita mau nyanyi satu pujian, biarpun gunung-gunung beranjak. Nah, kita percaya apapun, biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit beroyak, tapi kasih setia Tuhan itu selalu ada untuk kita. Untuk kita. Oke, yuk kita mulai. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun beroyak, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun beroyak, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Yo, tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Katakan, biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun beroyak, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Semuanya tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Sekali lagi katakan, tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi katakan, demikianlah. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Haleluya. Berikan suara-suara bagi Tuhan. Next song KJB, kasih. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan, ke depan, ke depan, belakang, belakang gitu. Oke, Depan, kita belakang. nyanyi tanganku ke Jangan depan, sarung kanan tanganku ke sarung kiri nanti belakang. jadi bingung. Iya, iya juga ya, kawan. Iya. Ya. Oke, yuk tangan ke depan. Ini Yuk, tangan, kita nyanyi. tangan kau sudah ke depan ini. Yuk. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji
bersama-sama. Muter ya, bersama-samanya ya. Ke depan kaki Oh, ke kaki. belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kepalaku ke depan, yo. Kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan, yo. Dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Muter bersama-sama. Sikut saya ke kanan, yo. Ke kanan, sikut ke kiri, sikut ke kanan. Goyang-goyang dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Sambil puji Tuhan, yo. Sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Sambil bertepuk tangan, sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Muter-muter bersama-sama. Yeay. Wah. Lumayan ya OJB ya. Wah, benar-benar Lumayan luar biasa. mantap ini. Keringat. Udah berkeringat nih. Keringat. Harusnya adik-adik di rumah lebih berkeringat lagi. Tapi Panas, kok juga merasa ada beberapa adik cuma pelengak ngapain kok duluan ya, nggak jelas banget gitu ya. Iya, bingung Mungkin mereka. beberapa anak adik-adik ada yang di rumah seperti itu ya. Tapi tidak apa-apa. Yang penting adik-adik ikutin dan menikmatin dan sambil bahwa dari hati kau percaya adik-adik semua memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Yeay. Nah, sebelum kita mau dengar firman Tuhan dari Cece Marina, mari siapkan hati. Kita mau naikkan satu pujian yaitu tentang Kami Perlu Kau Tuhan. Yuk, Pak Gilbert. Nah, bagi adik-adik yang nggak tahu lagunya, boleh lihat teks di bawah. Nanti akan disiapkan. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Katakan kemanakah kami mencari. Kemanakah kami mencari Makasih Tuhan. kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu Pulihkan segala sesuatu. sama-sama katakan Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. kami perlu Kau. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau
sentuhan tanganmu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, Engkau Tuhan. kami perlu Kau Sekali Tuhan, katakan kami perlu Kau. kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua kasih segala yang Kau beri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. OJB boleh pimpin kita dalam doa sebelum mendengar firman Tuhan. Oke, baiklah. Anak, adik-adik, semua, mari kita sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Oke, ikutin koko doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajarkan kami agar kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yeay. Adik-adik, hari ini Cece mau bawain firman Tuhan tentang Yesus memberi makan orang banyak. Nah, nanti kalian bisa buka di Alkitab kalian. Coba buka di Yohanes 6 ayat 1 sampai 15, terus 24 sampai 27 dan ayat yang ke-35. Ya. Oke, mulai ceritanya ya. Waktu itu Tuhan Yesus menyeberang dari Danau Galilea ke Danau Tiberias. Tetap aja orang banyak mengikuti Yesus karena Yesus sudah melakukan banyak mukjizat. Mungkin adik-adik ingat ya mukjizat-mukjizat yang sudah pernah Yesus lakukan. Nah, waktu orang banyak itu sudah datang, Yesus memberikan pengajaran. Yesus memberi pengajaran sampai hari sudah sore. Karena hari sudah sore, sedangkan orang banyak itu berkumpul, Yesus merasa kasihan melihat orang banyak tersebut. Jadi dia bertanya pada salah satu muridnya. Yesus sudah tahu apa yang mau Yesus lakukan. Murid yang Yesus tanya pertama namanya Filipus. Ya, waktu itu yang mendengarkan Yesus berkhotbah ada sekitar 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, jadi Yesus tanya sama Filipus, bagaimana caranya kita mau memberi makan kepada orang banyak ini? Terus Filipus ngomong, Tuhan, mereka itu sangat banyak, lebih baik mereka disuruh pulang. Karena kalaupun kita kasih makan, misalnya dengan roti, kita beli roti sebanyak 200 dinar, tetap aja orang banyak itu nggak cukup. Roti 200 dinar itu nggak akan cukup. Adik-adik tahu nggak, roti 200 dinar itu artinya 200 dinar itu upah seorang pekerja, gaji seorang pekerja yang bekerja selama 8 bulan. Ya, jadi berarti kan kalau orang udah kerja selama 8 bulan itu berarti kalau beli rotinya banyak banget. Tetap aja roti itu nggak akan cukup untuk ngasih makan orang sebanyak 5.000 orang itu. Nah, terus ada lagi murid Yesus yang namanya Andreas. Andreas datang, terus dia ajak seorang anak kecil. Terus dia bilang sama Yesus, Yesus, ini ada anak kecil yang bawa makan siang. 5 roti dan 2 ikan. Oke. Terus Yesus bilang, oke, suruh orang-orang semuanya duduk. Setelah semua orang duduk, makanan yang dibawa sama anak kecil tadi, 5 roti dan 2 ikan tadi, Yesus mengucapkan doa, terus makanan 5 roti dan 2 ikan tadi dibagi-bagi. Ingat ya,
itu cuma 5 roti dan 2 ikan. Sedangkan orang yang mau dibagi makanan, yang mau dikasih makanan itu ada 5.000 orang. 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak dan perempuan, ya. Tapi, nah, ini dia, Tuhan kita Yesus itu maha kuasa, ajaib, ya. Jadi, walaupun sudah dikasih makan sampai kenyang, sampai kenyang, waktu itu terus sudah selesai, mereka semua makan sampai kenyang, Yesus bilang sama murid-muridnya, ayo kumpulin tuh semua sisa-sisa makanan. Jadi murid-muridnya datang terus kumpulin semua sisa-sisa makanan. Dan yang tersisa ada 12 keranjang. Ya, 12 keranjang itu terkumpul, orang-orang kan melihat, wow, Yesus penuh mukjizat. Yesus selain bisa menyembuhkan orang sakit, Yesus juga bisa menyediakan makanan. Padahal cuma dari 5 roti dan 2 ikan. Karena itu banyak orang itu mencoba membawa Yesus. Mereka mau membawa Yesus dan mau menjadikan Yesus sebagai raja. Yesus mau dijadikan raja. Karena apa? Karena Yesus bisa membantu mereka pada saat mereka merasa lapar. Dengan cara apa? Dengan cara yang kayak tadi. Yesus bisa sediain roti atau makanan. Nah, padahal yang Yesus mau bukan menjadi raja yang menyediakan makanan biasa. Kalau kita lapar, kita makan terus kita jadi kenyang. Enggak. Yesus bukan mau menjadi seperti itu. Yesus mau menjadi roti hidup. Roti hidup adalah makanan rohani. Ya, makanan rohani maksudnya adalah Yesus mau menjadi makanan untuk hidup kita. Tempat kita bersandar, tempat kita berharap, tempat kita meminta pertolongan, tempat kita merasakan damai sejahtera, tempat kita untuk bercerita, mempercayai, berharap itu hanya kepada Yesus. Yesus ngomong di Yohanes 6 ayat yang ke-35. Ya. Sebentar. Cici kasih dulu yang ayat 26 ya. Yohanes 6:26, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Yang ke-27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Jadi, terus yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Ya, jadi maksudnya Yesus mau kita itu menerima Yesus sebagai makanan rohani, sebagai roti hidup kita. Melalui Yesus kita beroleh hidup yang kekal. Kalau kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus melalui pembacaan Alkitab. Ya. Terus ayat yang ke-35, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Nah, adik-adik, kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi, kita berharap, Kakak Cece harap, kalian semua tidak akan merasa lapar lagi. Karena kita punya satu pribadi yang sudah membawa kita menuju keselamatan. Yang sudah membawa kita untuk merasakan damai sejahtera dan pengharapan. Kalau melalui Yesus kita beroleh hidup yang kekal. Selain itu, Tuhan Yesus mau supaya kita hidup itu memuliakan Allah. Ya. Jadi melalui roti hidup yang
kita dapatkan melalui pembacaan firman Tuhan, melalui berdoa kepada Tuhan, melalui pendengaran akan firman Tuhan. Nah, Tuhan Yesus berharap kita akan menghasilkan buah-buah roh, ya, menghasilkan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Kalau kita menghasilkan hal-hal yang baik dalam hidup kita, maka kita akan memuliakan Allah. Sama seperti anak kecil yang dipakai Tuhan Yesus, yang memberikan 5 roti dan 2 ikan untuk dipakai memberi makan 5.000 orang. Demikian juga adik-adik bisa dipakai oleh Tuhan Yesus untuk memuliakan nama Allah. Kalian percaya Tuhan Yesus sebagai roti hidup kalian, ya. Contoh-contoh berbuat baik banyak. Nah, terutama untuk saat-saat seperti ini, pada saat kalian sedang berada di rumah karena penyakit corona ini, ya, karena virus corona. Pada saat ini kalian diberi kesempatan untuk berbuat baik. Caranya adalah satu, bisa dengan mendoakan, ya, teman-teman kita di luaran sana. Mendoakan saudara-saudara kita. Mungkin ada yang sakit, mungkin juga ada yang kekurangan. Kita berdoa kepada Tuhan agar mereka semua bisa disembuhkan, agar mereka semua bisa dicukupkan kebutuhannya. Ya, selain itu, kita juga bisa bantu mama dan papa di rumah. Oke. Nah, bantu mama dan papa tentu bikin mama dan papa senang. Kalau mama dan papa senang dengan kita, otomatis mama dan papa bilang, "Wah, anak ini jadi anak yang baik." Kalau kita menjadi anak yang baik, berarti otomatis kita sudah menghasilkan buah roh. Buah yang Tuhan inginkan ada dalam hidup kita. Dan buah yang ada dalam hidup kita itu artinya kita memuliakan Allah kita. Oke, nah, Cece harap kalian semua tetap rajin baca firman Tuhan, tetap rajin berdoa, sesuai dengan anjuran. Waktu itu Cece sudah bilang ya, berdoa 40 hari ya, supaya virus coronanya itu tidak lagi menyebar, ya, supaya orang yang sakit disembuhkan, dan juga banyak orang yang tidak punya pengharapan, mereka boleh percaya kepada Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka yang hidup. Waktunya kuis. Oke. Pertanyaan pertama adalah, Cece tadi udah cerita, Cece ada sebut nama danau. Nah, sebutkan nama danau dalam cerita Cece tadi. Terus yang kedua, berapa harga roti yang disebutkan di dalam cerita Cece tadi? Harga roti yang Filipus sebutkan tadi, ya. Yang ketiga, apa yang Tuhan mau kita lakukan berdasarkan cerita Cece tadi? Terus Cece minta contohnya. Oke. Yang keempat, pertanyaannya adalah, sebutkan contoh pada perjanjian lama di mana Tuhan memberikan makanan. Ya, ada waktunya Tuhan memberikan makanan pada perjanjian lama. Coba kalian kasih tahu Cece juga contoh-contohnya ya. Itu mujizat juga yang Tuhan lakukan. Oke. Nah, Tuhan selain melakukan mujizat pada saat Yesus ada, Tuhan terus melakukan mujizat mulai dari perjanjian lama, pada saat zaman Yesus, pada saat sekarang, dan akan terus ada mujizat sampai selamanya. Dan ada kemungkinan juga Tuhan akan pakai adik-adik untuk melakukan mujizat. Ya, jadi siapkan hati, siapkan diri kalian untuk dipakai oleh Allah. Karena Allah mau memakai kalian untuk memuliakan nama Allah. Ya. Oke, nanti jangan lupa kirim jawaban dari kuis tadi melalui handphone, melalui WA atau SMS, kirim ke nomor yang tadi. Ingat, nanti Cece akan kasih hadiah untuk 1 orang dari setiap kelas. Kita ada 4 kelas. Ada kelas balita, pratama, madya, dan sekolah minggu malam, ya. Dari setiap kelas akan Cece pilih 1 orang yang menjawab dengan tepat, cepat. Yang Cece terima, nanti akan Cece pilih, dan Cece akan kasih hadiahnya pada saat kita melakukan pertemuan langsung di sekolah minggu, ya. Kata,
ada 7 kata. Di ketujuh kata ini, ya, ada 3 huruf yang tidak ada isinya. Misalnya ini kan ada D, E, terus ada 1, 2, 3 huruf. Kemudian ada S sama T. Terus yang kata kedua itu ada kata F, terus ada 1, 2, 3 huruf yang tidak CC isi. Demikian juga yang keempat dan yang ketiga dan keempat. Ya. Terus ini yang ke 5, 6, dan 7. Nah, Cece mau kalian isi. Huruf apa sih yang enggak ada ini? Huruf apa sih yang hilang itu? Huruf ini, 3 huruf yang hilang ini semuanya sama. Ya, semuanya sama dari D, E, F, S, T segala macam ini. Misalnya, huruf yang hilang adalah A, N, dan I. Ya. A, N, dan I. Ani misalnya ya. Jadi kalian isi di sini A, N, I. Di sini juga isinya A, N, I. Di sini isinya A, N, I. Di sini isinya A, N, I. Semua isinya A, N, I. Nah, kalau kalian sudah isi itu, waktu kalian baca kata bahasa Inggrisnya, itu akan membentuk satu kata bahasa Inggris yang bisa dimengerti. Ya, misalnya ini D, E, S, T. Mungkin gak sih isinya dentist? Ya, D, E, N, T, I. Esta, S, T, ya, dentist. Wah, bisa nih, dentist, N, T, I. Nah, kalian isi F, N, T, I. Ada nggak kata bahasa Inggris yang F, N, T, I? Ya, kalau ada berarti benar. Kalau nggak ada berarti salah. Karena itu dari 7 kata ini semua isiannya itu, isian 3 huruf yang hilang itu semuanya cuman 3 huruf yang sama. Ya, untuk 7 kata itu 3 hurufnya sama. Oke. Untuk yang ini spesial, siapa yang paling cepat jawabnya, yang kasih langsung WA atau SMS ke Cece yang paling cepat, Cece cuma pilih 1 orang. Ya, 1 orang yang cepat, yang benar, nanti Cece kasih hadiah. Oke. Sekian dulu pertemuan kita. Nanti kita ketemu lagi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi secara langsung, nggak melalui online lagi ya. Oke, terima kasih. Stay safe. Stay at home. Jesus bless.